Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Maghfirah dengan NIM 21110530030051. Di sini saya akan mereview sebuah materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Muawiyah. Nah, sebelum masa dinasti Bani Muawiyah, Islam dipegang pada kekuasaan Khulafaur Rasyidin, yaitu empat sahabat Nabi. Yang terakhir yaitu Sayyidina Ali. Perpindahan penguasaan antara dari Sayyidina Ali ke dinasti Bani Muawiyah tersebut dikarenakan adanya kejadian tahkim, yaitu sebuah perjanjian antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah sendiri. Dari perjanjian tersebut sangatlah merugikan Sayyidina Ali dan menguntungkan pihak Muawiyah sendiri, dikarenakan dari kubu Sayyidina Ali dilanjutkan kepemimpinan kepada putranya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, tidak memiliki banyak penguat atau banyak pendorong untuk menguatkan penguasaan tersebut. Sedangkan dari kubu Muawiyah banyak pendorong yang menguatkan untuk Muawiyah menjadi penguasa pada saat itu. Maka terjadilah Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, pada saat sudah diserahkan pada Muawiyah, Bani Muawiyah sendiri merubah konsep pemerintahan dari khalifah menjadi dinasti, yaitu kerajaan. Nah, dengan pemerintahan kerajaan tersebut, penguasa dari dinasti tersebut itu diambil dari keturunan-keturunan yang akan datang, keturunan-keturunan Muawiyah yang akan datang. Jadi tidak beralih pada tidak beralih kepada pemilihan, melainkan kepada keturunan. Nah, untuk peradaban Islam pada masa Bani Muawiyah itu juga berkembang pesat, tidak hanya pada pelebaran kekuasaan, pelebaran wilayah, tetapi juga beberapa ilmu-ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fikih dan lainnya. Nah, pada masa Muawiyah sendiri pelebaran kekuasaan itu terjadi di beberapa titik. Ekspansi yang bisa kita sebut ekspansi pada masa Muawiyah itu ada di beberapa titik. Ada 3 titik. Pertama, melawan pasukan Romawi di Asia. Kedua, wilayah Afrika Utara. Kemudian yang ketiga, wilayah Timur. Nah, untuk perkembangan peradaban Islam pada masa saat itu banyak pola-pola yang di masa dinasti Bani Muawiyah sendiri terdapat pola-pola pemerintahan, yaitu salah satunya pemerintahan tidak bersistem demokrasi tapi monarki, yaitu sistem kerajaan. Dan juga penguasa-penguasa di Bani dinasti Umayyah tersebut atau Muawiyah itu kebanyakan fanatik kearapan. Dan juga pada saat itu wilayah titik pusat dari penguasaan tersebut itu dipindah pada kota lain. Ada beberapa penguasa-penguasa di dinasti Bani Umayyah itu sendiri. Yang kita tahu ada sekitar 12 penguasa atau 12 kali ganti raja. Nah, dari beberapa raja tersebut terdapat beberapa perkembangan yang mana itu mencapai masa keemasan pada pemerintahan Muawiyah. Salah satunya pada saat pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau yang dengan nama lengkap Al-Walid bin Abdul Malik, yang memimpin pada tahun
705 sampai dengan 715 Masehi, yaitu sekitar 10 tahun. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, kemudian pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Nah, kemudian ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Walid, pada masa Khalifah Al-Walid I, yaitu umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Nah, pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah itu berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah atau Muawiyah memiliki daerah sangat luas, baik di barat maupun di timur. Yang sudah saya jelaskan tadi tentang perluasan wilayah atau ekspansi terdapat di 3 titik. Penguasa-penguasa dari dinasti Bani Muawiyah atau Umayyah ini diantaranya yaitu Muawiyah I, Yazid I, Muawiyah II, Marwan I, Abdul Malik, Al-Walid I, Sulaiman, Umar II, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II. Nah, dari beberapa penguasa tersebut sudah disebutkan masa kejayaannya terdapat pada Al-Walid I. Nah, untuk pada masa Umar bin Abdul Aziz di sini terdapat perkembangan atau peradaban Islam, yaitu pengkodifikasian hadis, yang mana hadis-hadis dikumpulkan untuk dijadikan satu dalam sebuah buku. Pengkodifikasian hadis tersebut merupakan pertama kalinya hadis dikumpulkan dari seluruh wilayah untuk dijadikan satu sebagai pedoman hidup manusia yang akan datang. Dan untuk yang lain, pada masa Umar bin Abdul Aziz itu terdapat konsolidasi dan perubahan politik, yang mana sebelumnya ekspansi itu dilakukan terus-menerus di 3 titik tersebut. Itu pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu diberhentikan karena Umar bin Abdul Aziz memilih jalan damai, yaitu semua peperangan diberhentikan dan tentara-tentara yang ditugaskan itu dipulangkan untuk bertemu keluarganya di rumah. Dan juga Umar bin Abdul Aziz tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan, seperti halnya istana yang dulunya ditempati oleh keluarga penguasa. Pada saat masa Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak menggunakan istana tersebut, melainkan beliau hanya menggunakan rumah sederhana, dan itu diterapkan kepada seluruh keluarganya, istri maupun anaknya. Dan juga untuk harta-harta yang lain seperti unta, terus gembala-gembala yang lain itu dijual, dan beliau hanya menyisakan 1 untuk beliau ternak. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.